bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Ya, pastinya sehat ya. Sekarang kalian sudah naik di kelas 5. Nah, di kelas 5 ini kalian akan belajar bersama Bu Nike di kelas 5A dan Bu Ati di kelas 5B. Anak-anak, saat ini kita masih belum bisa belajar bersama di sekolah. Tetapi kami berharap anak-anak tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Nah, kali ini kita akan belajar tentang organ gerak hewan beserta fungsinya. Yuk kita simak bersama. Kita akan belajar mengidentifikasi organ gerak hewan dan fungsinya. Coba perhatikan gambar berikut ini. Masih ingatkah anak-anak siapa saja yang disebut makhluk hidup? Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, apa sajakah anak-anak ciri-ciri makhluk hidup itu? Ciri-ciri makhluk hidup adalah bernafas, makan, minum, tumbuh, berkembang biak, dan bergerak. Hari ini kita akan mempelajari organ gerak hewan dan fungsinya. Anak-anak, kita dapat memperhatikan tingkah laku hewan di sekitar kita yang lincah. Bahkan ada juga yang lucu. Lihat, hewan memiliki alat gerak berjalan atau berlari. Ada yang memiliki alat gerak sirip, ada yang memiliki alat gerak kaki dan sayap. Ada juga yang bergerak dengan cara melompat. Ada yang melata, ada yang berjalan menggunakan perutnya. Hewan di sekitar kita digolongkan menjadi dua jenis, yaitu hewan vertebrata atau hewan bertulang belakang. Hewan bertulang belakang diantaranya atau Pisces, bangsa amfibi, katak, salamander, bangsa aves ini bangsa burung, bangsa reptil dan bangsa mamalia. Sedangkan hewan invertebrata adalah hewan yang tidak bertulang belakang. Contoh hewan invertebrata diantaranya cumi-cumi, cacing, ubur-ubur, kupu-kupu, bintang laut, kepiting, dan kerang. Nah, di sini untuk alat gerak zebra, di sini ada hewan namanya zebra. Itu alat geraknya adalah kaki. Zebra bergerak dengan berjalan atau berlari. Zebra bergerak untuk mencari makan dan juga untuk melarikan diri dari pemangsa. Nah, berikutnya ada burung. Burung bergerak dengan cara terbang. Selain terbang, juga berjalan. Burung berjalan menggunakan kakinya. Tapi kalau terbang menggunakan sayap. Nah, di sini tulang besar pada tubuh burung itu berongga. Mengapa berongga? Karena di sini bermanfaat untuk mengurangi berat badan. Kemudian ada katak. Nah, katak di sini berjalan dengan cara melompat. Jadi katak punya kaki. Nah, kaki yang tungkai belakang lebih besar daripada yang depan. Tungkai belakang lebih besar itu berguna untuk melompat.
Sedangkan tungkai yang depan berguna untuk penahan tubuh. Nah, kemudian ada buaya. Nah, buaya di sini bergerak dengan cara berjalan ya, tapi jalannya di sini pakai tangan dan juga perut, pakai kaki dan juga perutnya. Perut pada buaya itu untuk bergerak, sedangkan ekor pada buaya untuk mengarahkan belokannya. Mau berbelok ke arah mana itu diarahkan menggunakan ekornya. Kemudian ada ular. Ular bergerak dengan cara melata. Bergeraknya dengan menggunakan otot perut, dengan meliukkan badan ke kanan dan ke kiri. Oke. Kemudian, nah, yang pertama di sini ada ikan ya, Pisces. Nah, ikan atau Pisces bergerak, menggunakan sirip. Siripnya untuk berenang dan ekornya untuk berbelok. Jadi ikan di sini cara berjalannya ini berenang menggunakan sirip dan juga ekor. Nah, kemudian ada dugong. Dugong ini alat geraknya menggunakan sirip. Tetapi dugong dan juga paus itu termasuk hewan mamalia yang hidup di air. Jadi mamalia itu ada yang di darat, ada yang di air. Yang di air di sini salah satunya adalah dugong. Kemudian ada kelelawar. Kelelawar di sini juga termasuk mamalia. Kelelawar termasuk bangsa mamalia, tetapi bisa terbang menggunakan sayapnya untuk mencari makan. Kemudian di sini ada ikan terbang. Ikan terbang atau nama lainnya ikan torani. Alat geraknya menggunakan sirip. Ikan terbang memakan plankton dan memiliki predator pemangsa berupa ikan tuna, cumi-cumi, lumba-lumba. Ikan terbang bisa meluncur seperti burung untuk menghindari serangan pemangsanya atau serangan predator. Nah, kemudian di sini ada kupu-kupu. Kupu-kupu di sini itu termasuk serangga. Serangga yang bergerak dengan cara terbang menggunakan sayapnya untuk mencari makan. Kemudian ada semut. Semut juga termasuk serangga, tetapi semut di sini bergerak mencari makan dengan cara berjalan. Kalau kupu-kupu tadi terbang, kalau semut berjalan. Nah, selain itu juga ada siput. Siput di sini bergerak dengan cara melata menggunakan perut. Jadi siput bergerak menggunakan otot perutnya. Kemudian ada cumi-cumi. Cumi-cumi atau nah, di sini selain cumi-cumi juga ada ubur-ubur. Ada cumi-cumi, ada ubur-ubur. Nah, cumi-cumi dan ubur-ubur ini bergerak dengan menggunakan tentakel. Nah, dengan tentakel. Nah, caranya bergerak bagaimana? Caranya bergerak menggunakan tentakelnya, kemudian menyemprotkan air dari rongga mantel. Nah, jadi itu tadi adalah alat gerak pada hewan dan juga fungsinya. Nah, tadi ada kaki, jadi hewan ada yang bergerak menggunakan kaki untuk berjalan dan juga ada untuk melompat. Kemudian ada menggunakan otot perut untuk melata dan juga ada menggunakan sayap untuk terbang. Kemudian ada yang pakai sirip, alat geraknya pakai sirip untuk
berenang. Nah, berikutnya di sini pada manusia dan hewan. Nah, kalau di sini manusia ya, itu memiliki alat gerak pasif dan aktif. Jadi, untuk alat gerak aktif itu berupa otot. Ya, berupa otot, sedangkan alat gerak pasif adalah tulang. Jadi manusia dan hewan itu punya alat gerak pasif dan juga aktif. Aktifnya otot, kemudian gerak pasifnya adalah tulang. Anak-anak, kalian sudah belajar tentang organ gerak hewan dan fungsinya. Bagaimana anak-anak? Bisa mengikuti dari rumah ya anak-anak? Nah, anak-anak, tolong anak-anak tetap semangat belajar selama anak-anak belajar di rumah. Dan tugas dari Bapak ataupun Ibu Guru hendaknya anak-anak kerjakan dengan baik dan kirimkan tugas itu kepada Bapak Ibu Guru kalian. Nah, pesan dari kami, anak-anak tetap di rumah saja ya, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Jika anak-anak pergi keluar rumah, anak-anak memakai masker. Jangan lupa pakai masker ya kalau pergi keluar rumah. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.